Apa yang Anda pikirkan saat melihat tayangan ini? Ya, itu adalah dampak buruk judi online atau yang kita sering kenal dengan istilah judol. Apakah judol memberi manfaat? Apakah judol membangun generasi bangsa? Apakah judol memajukan negara? Simpan jawaban Anda dan simak penjelasan saya. Perkenalkan, saya Atala Rafka Nafala, siswa kelas 11 dari SMA Terpadu Krida Nusantara. Buku Judi Itu Candu membahas judol dalam dua perspektif, yaitu perspektif orang yang belum pernah menyentuh judol dan perspektif orang yang sudah atau pernah terlibat dengan judol. Buku ini membahas berbagai hal mengenai judol, mulai dari hukum dasar judol, sifat menjebak dari judol, cara menghindari judol, dan cara pulih dari akibat-akibatnya. Namun, apa hubungannya dengan literasi digital? Kita mulai dengan literasi digital. Literasi digital secara definisi berarti mengolah berbagai informasi yang kita terima dari media melalui dunia digital dan menginterpretasikannya sesuai pemahaman kita. Tapi literasi digital tidak hanya menerima informasi, kita juga bisa menyebarkannya. Kita tidak hanya membaca artikel, menonton video, maupun mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita. Kita juga bisa menjadi kreator, orang yang menciptakan artikel, video, dan jawaban-jawaban tersebut. Seperti mengunggah video di TikTok, memberi komentar pada status seseorang, atau memberi like pada post Instagram yang sedang viral, juga termasuk dalam ranah digital. Namun sayangnya, semakin banyaknya akses menuju dunia maya tidak selaras dengan edukasi berliterasi digital. Hal ini mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan media digital, seperti penyebaran berita hoax, flexing, hate speech, bahkan judol. Semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan edukasi literasi digital, seperti penyalahgunaan media digital untuk judol. Judol atau judi online adalah platform permainan online yang membujuk orang untuk mempertaruhkan uang dengan mengharapkan keuntungan. Dalam buku ini terdapat dua solusi untuk judol, yakni solusi sosial dan solusi melalui teknologi. Solusi sosial bisa melalui edukasi dini maupun lanjutan agar orang-orang yang belum pernah mengenal judol dapat terhindar dari efeknya dan tidak mudah terpancing. Bagi orang yang sudah tergoda oleh rayuan judol, mereka bisa konsultasi dengan keluarga, teman terdekat, maupun seorang profesional agar mereka bisa membantu mencarikan jalan keluar dan memberikan tips preventif agar tidak terulang di masa yang akan datang. Solusi melalui teknologi dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap situs-situs judol yang tidak sah dan iklan judol dalam situs-situs tertentu. Sistem verifikasi pembayaran juga dapat dilakukan menggunakan sistem, yaitu semua situs yang melibatkan transaksi seperti situs e-commerce maupun official store dari suatu brand memerlukan verifikasi agar bisa beredar di Indonesia, sehingga pemerintah mampu menyaring semua situs yang menggunakan saldo digital dan mempersulit bandar-bandar yang ingin membuat dan mengedarkan situs judol. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan kita sebagai generasi Z setelah memahami cara-cara menghindari judol harus mampu mengaplikasikannya dan tidak terhenti sebatas pembelajar, namun mengambil peran dan menjadi agen-agen perubahan, mampu menularkan virus-virus positif yang bisa mengubah kebiasaan buruk masyarakat menjadi melek terhadap bahaya yang mengancam masyarakat akibat judol. Sobat Gen Z, seideal apapun teori dan strategi untuk menghindari judol, pada akhirnya eksekusinya tergantung pada diri sendiri. Namun, kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab untuk membawa bangsa ini menuju negara maju seperti yang digaungkan Indonesia Emas 2045. Generasi cerdas, generasi emas, tanpa cemas, tanpa judol. Terima kasih, salam literasi.